jawab salam saya, termasuk Pak Polisi, saya doakan asam urat seumur hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang satu rumah dengan saya, yang telah hadir di sini, anggota DPRD, istri wakil bupati, dan dari DPD juga telah hadir di sini, dan kemudian yang saya hormati, yang saya cintai, para polisi, barangkali di sini juga ada para intel, dan kemudian yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan media, dan yang saya sayangi kawan-kawan buruh Pasuruan. Hidup buruh! Hidup rakyat! Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang saya akan berbicara persoalan sistem jaminan sosial nasional. Saya harap ini dicatat baik-baik. Sistem jaminan sosial nasional adalah amanat Undang-Undang Dasar 1945, bahwa tidak ada kesejahteraan sosial tanpa sistem jaminan sosial. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa setiap rakyat berhak mendapatkan jaminan sosial. Pasal 34-nya menyatakan bahwa negara wajib mengembangkan sistem jaminan sosial nasional. Lalu turunlah pada tanggal 19 Oktober 2004 Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarno Putri ketika itu. Di dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional ada 5 jaminan yang akan diterima untuk seluruh rakyat. Tidak hanya untuk buruh, tidak hanya untuk pekerja formal, tidak hanya untuk PNS, tidak hanya untuk TNI Polri, tapi untuk seluruh rakyat, berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Tadi sahabat kita Nyumarno sudah mengatakan bahwa yang ada sekarang ini bagi orang miskin namanya bantuan sosial. Yang namanya bantuan sosial bisa berhenti kapan saja, betul? Ketika dianggap tidak penting lagi untuk pencitraan politik, maka berhenti, maka dicabut. Seperti juga BLT alias bantuan langsung tewas. Kemudian jam sostek, kawan-kawan. Kita lihat bagaimana dananya yang dikumpulkan dari keringat jerih payah buruh setiap bulan dipotong. Itu diinvestasikan seenaknya, ditaruh di Bank Senturi, kemudian dibelikan saham Krakatau Steel, dibelikan saham Garuda. Apa yang diterima oleh buruh? Jika memang dibagikan keuntungannya hanya sekitar 70.000 saja per tahun itu. Sementara para direksi setiap tahun ini misalnya bisa mendapatkan 400 juta rupiah. Apakah itu adil, saudara-saudara? Kemudian yang namanya askes untuk PNS, kalau kita lihat eselon 1, eselon 2, eselon 3, jika sakit klaimnya itu beda-beda. Di sini saya yakin barangkali ada PNS juga yang baru pulang kerja. Apakah penyakit pilih-pilih eselon, saudara-saudara? Menurut si Oneng sih enggak. Kemudian kalau lihat rekan-rekan sahabat kita tercinta, TNI Polri, prajurit-prajurit yang ada di garda terdepan bangsa ini, mereka tidak memiliki jaminan kecelakaan, padahal profesinya paling rentan terhadap kecelakaan. Betul, Pak Polisi? Kemudian ketika mereka berobat, mereka hanya bisa di rumah sakit TNI Polri. Kalau mereka mau berobat di rumah sakit umum, maka harus bayar sendiri. Kecuali kalau sudah pensiun. Saya tanya, ada berapa rumah sakit TNI Polri di seluruh Indonesia? Bagaimana fasilitasnya? Kalau mereka harus bayar sendiri, prajurit-prajurit yang masih muda-muda ini berapa gaji mereka? Saya yakin jika ada satu anggota keluarganya atau dirinya sakit keras, tidak akan bisa mengobati sakitnya. Ujung-ujungnya adalah kematian. Tetapi kalau dengan sistem jaminan sosial nasional, maka ada 3 hal yang akan diterima oleh seluruh rakyat Indonesia paling tidak seumur hidupnya, yaitu dimanapun dia sakit, kapanpun dia sakit, yang namanya pemerintah harus memberikan pengobatan. Rakyat miskin tidak boleh ditolak dari rumah sakit. Yang kedua adalah setiap rakyat apapun profesinya, dia mau pegawai negeri, mau pegawai formal, informal, buruh, petani, nelayan,
pensiun dan hari tua di masa tuanya. Apakah itu penting atau tidak, kawan-kawan? Yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya adalah setiap anak yang ditinggal meninggal orang tuanya. Jika sistem ini dijalankan, maka dia akan menerima dana pensiun orang tuanya sampai bisa mandiri secara ekonomi. Tetapi kawan-kawan, selama 5 tahun undang-undang itu dibuat, tidak pernah ditindaklanjuti oleh pemerintah SBY. Sehingga kami DPR RI memutuskan pada periode 2009 ini mengajukan hak inisiatif DPR untuk membuat rancangan undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Yang namanya undang-undang, silahkan kamu tepuk tangan dulu. Yang namanya rancangan undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, inisiatif DPR disepakati oleh 9 fraksi, kawan-kawan. Pembahasan sebuah rancangan undang-undang di dalam tatip DPR hanya boleh 2 kali masa sidang, boleh tambah lagi 1 kali masa sidang. 2 kali masa sidang sudah berlalu, setengah tahun. Yang diperdebatkan bagaimana sistemnya harus melindungi rakyat, bukan itu. Yang diperdebatkan adalah undang-undangnya. Pemerintah tidak mau pengaturan, hanya penetapan saja. Konyol tidak, kawan-kawan? Melukai rakyat tidak, kawan-kawan? Berapa lagi rakyat harus mati karena sakit? Maka kawan-kawan, kita hanya punya waktu 1 kali masa sidang. Dan jika dihitung hari kerja, itu hanya 47 hari untuk membahas sebuah undang-undang yang diamanatkan konstitusi memberikan jaminan hak-hak dasar kepada seluruh rakyat Indonesia. Apakah kita bisa bekerja sama antara DPR, antara parlemen dengan ekstra parlementer, antara kami wakil rakyat dengan rakyat apapun profesinya? Kita bekerja sama mendesak agar pemerintah kembali mau melanjutkan pembahasan, agar pemerintah tidak berhenti melanjutkan pembahasan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya yakin rekan-rekan polisi, bahkan sekali lagi rekan-rekan Intel juga punya kepentingan. Mereka punya keluarga. Tidak ada orang yang belum pernah merasakan sakit seumur hidupnya, betul? Tidak ada orang yang 1 kali pun tidak pernah celaka dalam hidupnya, betul? Tidak ada orang yang tidak butuh hari tua, tidak butuh pensiun, betul? Tidak ada orang yang tidak mati. Yang namanya sistem jaminan sosial nasional adalah sebuah sistem yang diperintahkan oleh konstitusi melindungi seluruh rakyat dari mulai di dalam buayan sampai masuk liang lahat. Artinya perlindungan seumur hidup. Jika Malaysia bisa, jika Filipina bisa, jika Singapura bisa, jika Korea bisa, jika Jepang bisa, apakah Indonesia bisa, saudara-saudara? Harus bisa. Oleh karena itu, kawan-kawan, bantu kami, berikan dukungan sebesar-besarnya. Jangan biarkan kami yang segelintir ini bekerja sendiri sehingga undang-undang ini tidak disahkan dan jaminan sosial tidak ada untuk rakyat. Kepada rekan-rekan media yang saya yakin, saya juga pernah kerja di media, saya tanya kawan-kawan yang lain, jaminan kesehatannya hanya untuk berobat sakit gigi. Emangnya wartawan sakitnya cuma sakit gigi? Jadi Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan berpanjang lebar. Siapkan diri kalian, mobilisasi, ajak seluruh saudara-saudara kalian yang ada di balik-balik gunung. Orang sakit itu. Mereka yang bekerja di pasar, mereka yang bekerja di laut, mereka yang bekerja di ladang, mereka yang bekerja di pinggir-pinggir hutan, para buruh yang bekerja di tambang, di pabrik-pabrik, di dalam dan di luar negeri, siarkan kabar ini bahwa pada tanggal 1 Mei kita akan bergandengan tangan untuk mendesak pemerintah mensahkan RUU BPJS dan menjalankan sistem jaminan sosial nasional. Kawan-kawan yang saya cintai, saudara-saudaraku di seluruh Indonesia, saatnya kita melakukan perubahan, kawan-kawan. Jangan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyatnya, yang berpihak kepada kepentingan asing, kawan-kawan. Mulai hari ini saya ajak
Jika 47 hari kemudian ternyata tidak ada perkembangan baik, kawan-kawan, kami dari fraksi PDI Perjuangan, instruksi pimpinan fraksi, instruksi pimpinan partai mengatakan bukan hanya hak interpelasi, kami akan menggalang kekuatan hak angket atau hak menyatakan pendapat, bahwa ini sudah bukti konkret, eksplisit, jelas, cetak bahasa Jawanya, bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan kewajiban negara mengembangkan sistem jaminan sosial nasional. Pelanggaran telah terjadi terhadap Undang-Undang 40 2004, bahkan terhadap instruksi pemerintah SBY sendiri. SBY membuat instruksi nomor 1 tahun 2010 bahwa undang-undang ini harus diselesaikan pada bulan Desember tahun 2010. Menurut si Oneng ini sudah tahun 2011. Apakah kalender di istana dan kalender rakyat berbeda? Jadi pelanggaran sesungguhnya telah terjadi terhadap instruksi yang dia keluarkan sendiri. Pelanggaran telah terjadi terhadap Undang-Undang 40 2004. Pelanggaran telah terjadi terhadap konstitusi kita, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kawan-kawan, di akhir perjumpaan ini, sampaikan salam saya kepada keluarga Anda semua. Pak Polisi, sampaikan salam saya kepada keluarga Anda semua. Doakan perjuangan kami. Kami tahu kadang kita memang harus terjadi ya bentrokan kecil lah. Tetapi nanti kalau ada aksi jangan serius banget Pak mukulinnya. Meskipun teman-teman punya ilmu kebal. Karena kali ini yang diperjuangkan tidak hanya untuk kepentingan buruh, tapi untuk kepentingan seluruh rakyat, termasuk kepentingan Pak Polisi. Saya tidak berpanjang lebar lagi. Bantu perjuangan kami dengan doa dan melakukan gerakan bersama. Syiarkan kepada sahabat-sahabat, kepada saudara-saudara, kepada orang yang serumah dengan Anda, kepada istri, kepada suami, juga kepada kekasih dan anak Anda, saudara-saudara. Sampai